biar ketok gantengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kaum muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal di mana pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jal di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Disebutkan oleh para ulama kita, mereka mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahat niyatuhu. Sesungguhnya ilmu itu tidak akan ada yang bisa menandinginya bagi orang-orang yang niatnya ikhlas karena Allah. Kenapa demikian? Karena ilmu itu merupakan salah satu ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan kepada orang-orang yang beriman, tidak sepatutnya seluruhnya orang-orang beriman untuk mereka pergi berjihad ke medan jihad, namun hendaklah ada sebagian di antara mereka yang belajar ilmu agama supaya mereka kelak bisa memperingati kaum-kaum mereka untuk kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu niatkan hati kita ikhlas karena Allah di dalam kita mempelajari ilmu agama ini, supaya kita termasuk orang-orang yang akan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu, dan langkah kita ke tempat ini dijadikan sebagai sarana untuk kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tak lupa kami mengucapkan, dan insyaallah masih belum terlambat ya, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya
terlebih amalan-amalan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama 1 bulan penuh di dalam bulan Ramadan yang telah berlalu, dan semoga Allah Ta'ala mempertemukan kita kembali dengan Ramadan berikutnya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita. Masih kita membaca kitab Idhahul Mahajjah fi Bayani Sabilis Salaf, penjelasan tentang metode para salaf di dalam mereka beragama. Dan pembahasan kita sekarang masuk ke bab berikutnya, yaitu babun syaraful intisabi ilas salaf, bab yang menjelaskan tentang mulianya seseorang menyandarkan diri kepada salaf, ya. Jadi kita akan belajar bab yang menjelaskan tentang kemuliaan di dalam kita menyandarkan diri kita kepada para salafu as-saleh. Baik. Kita akan bacakan dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis di dalam buku ini. Yang pertama yaitu dari firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hajj pada ayat yang ke-78. Dalam surat Al-Hajj pada ayat yang ke-78, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza." Dan dialah Allah yang telah menamakan kalian muslim. Ya. Jadi dialah Allah yang telah menamakan kalian muslim. Min qabl wa fi hadza, baik itu di dalam kitab-kitab terdahulu ataupun di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, sebagaimana hal ini dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, dan menukil perkataan Mujahid yang dimaksud dengan min qabl, maksudnya min qabl di sini adalah minal kutubil mutaqaddamah, yaitu di kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Jadi para sahabat itu ataupun umat Islam itu telah dikabarkan oleh Allah Ta'ala di kitab-kitab terdahulu, baik itu kitab Taurat, Injil, kemudian yang lainnya, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Fatah pada ayat yang terakhir. Di dalam ayat yang terakhir tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Muhammad dan para sahabat, khususnya para sahabat itu pada ayat yang ke-29. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah seorang rasul. Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama beliau, yaitu para sahabat, mereka keras terhadap orang-orang kafir dan saling berlemah lembut di antara sesama mereka, yaitu sesama kaum muslimin. Tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, di mana kalian melihat pada diri mereka itu, ya mereka ruku, mereka sujud dalam rangka untuk mengharapkan keutamaan di sisi Allah dan mengharapkan ridhonya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, dan bekas-bekas atau tanda-tanda mereka itu ada pada bekas sujud mereka. Lalu apa kata Allah Ta'ala? Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Demikianlah kami sebutkan ciri-ciri mereka baik di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil. Nah, di antara ciri mereka disebutkan namanya adalah muslim, ya. Dan di antara penafsiran yang lain kata para ulama bahwasanya sebelum kita diutus atau sebelum Nabi kita diutus, nabi-nabi yang terdahulu juga mereka disebut dengan muslim. Sebagaimana Ibrahim mengatakan wa ana minal muslimin, dan aku adalah termasuk orang-orang yang muslim. Apa sih muslim itu? Artinya berserah
diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dialah Allah yang telah menamakan kalian muslim, dan baik itu di dalam kitab-kitab terdahulu ataupun di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian dari hadis Nabi SAW, dari hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Apa singkatannya? Apa? STWT. Pada jilid yang pertama, halaman 133. Ya. Tapi biasanya kalau beda cetakan itu beda halaman. Ya. Nggak tahu kalau Indonesianya ya. Biasanya kalau Arab itu beda cetakan, beda halaman kita. Ya. Dari Harits Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, wa manidda'a da'wal jahiliyah fa innahu min jusa jahannam. Barang siapa yang mereka menyeru dengan seruan jahiliyah. Di sini menyeru itu banyak ya. Baik kita mempopulerkan diri kita, ataupun kita memanggil saudara kita, ataupun memberikan gelaran-gelaran diri kita dengan gelaran-gelaran jahiliyah. Ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memanggil, yang menyeru, yang memberikan gelaran dengan gelaran-gelaran jahiliyah, fa innahu min jusa jahannam, maka sesungguhnya dia termasuk penghuni neraka jahannam. Ingat, ini bukan sebagai kelaziman, bukan sebagai penetapan, tapi sebagai ancaman. Artinya apa? Larangan dari kita itu menisbatkan atau menyebut atau memanggil atau memberikan gelaran-gelaran kepada diri kita dengan gelaran-gelaran jahiliyah, atau yang menjadi identitas orang-orang kafir. Tidak boleh. Mana contohnya? Apa contohnya? Kalau dalam pengertiannya Syekh bin Baz di dalam kitab Fadlul Islam, di situ ada bab, ya, satu bab di dalam kitab Fadlul Islam itu yang berjudul An-Nahyu anil khuruj an da'wal Islam. Larangan dari kita keluar dari identitas Islam. Ya. Bagaimana contohnya? Yaitu seperti masuk ke dalamnya itu adalah gaya gaya berpakaian, gaya berbicara. Ya, Islam itu kalau ketemu punya cara. Gimana caranya? Salam. Jangan kalau ketemu nanti WhatsApp bro gitu kan ya. WhatsApp bro gitu kan. Ya. WhatsApp bro gitu kan. Apa artinya WhatsApp itu? Ya. Ya, biasanya anak-anak milenial nih tahu nih. Ya. Kalau umur 40 ke atas ya nggak paham. Ya, 30 ke bawah itu ya gitu kan. Banyak ya, masuk ke dalamnya, keluar dari identitas Islam itu adalah melakukan perayaan-perayaan non-muslim. Itu bagian daripada kita keluar dari identitas Islam. Nah, ini yang perlu dipahami jamaah sekalian. Kita itu punya identitas sendiri. Saya sering membahasakan Islam itu punya signature sendiri. Nah, ini bahasa saya kalau saya. Ya. Bahasa saya seperti itu. Islam itu punya signature. Ya. Sebagaimana orang Yahudi itu signaturenya apa? Antum pernah lihat orang Yahudi? Yang menindas Palestina itu bukan orang Israel, tapi orang, jangan sebut Israel. Karena Israel itu adalah Nabi Yakub. Antum harus salah. Antum harus perhatikan ini jemaah ya. Bukan Bani Israel, tapi orang Yahud. Ya. Orang-orang Yahudi. Ya. Kadang media itu memframing, terjadinya penyerangan Israel ke Palestina itu disebabkan karena tendensi politik. Ya.
karena tendensi ekonomi. Biasa media itu. Antum kembali aja ke Al-Quran. Apa firman Allah Ta'ala? Walan tardha ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridho kepada kaum muslimin sampai mereka mengikuti. Iya. Ketika kita tidak mau mengikuti mereka, yang terjadi apa? Mereka menindas kita. Gitu loh. Paham gak? Ya. Apa sih sebabnya Ustaz? Biasa, dendam kusumat. Dendam kusumat yang tidak pernah hilang dari diri mereka. Sebagaimana orang Syiah tidak senang kepada Islam. Sebabnya apa? Gara-gara Umar bin Khattab membantai orang Persia di dalam perang apa? Qadisiyah. Siapa yang memimpin? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini kalah sama yang tua semua nih. Gimana yang muda ini? Nggak ada hadiah ya tapi. Orang Persia, orang Iran itu kenapa nggak senang sama Islam, terutama sama Umar? Karena di zaman Umar, Persia itu tunduk di dalam perang Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas pada waktu itu. Makanya kata para ulama mengatakan, dulu waktu Umar masih hidup, setan lari dari Umar. Sekarang Umar hidup pun setan lari dari Umar. Apa maksudnya? Kan di Madinah itu ada pintu Umar namanya kan? Betul tidak? Kan pintu pertama itu Babus Salam. Yang kedua itu pintu Babu Abu Bakar, Babu Umar. Nah, orang-orang Syiah dulu, orang-orang Iran ketika masih dikasih masuk oleh pemerintah Saudi ke kota Mekah, kota Madinah khususnya untuk umroh, mereka tidak mau masuk Masjid Nabawi itu melalui pintu Umar. Nah, saking bencinya sama Umar. Nah, makanya Umar sudah meninggal pun setan lah lari dari Umar, ya kan? Kalau kita beda sekarang, kita yang lari dari setan, ya, setan kredit. Nah itu dia. Nah hati-hati, tidak boleh keluar dari seruan-seruan Islam. Seperti orang Yahudi itu ya, dia punya signature. Mana signaturenya orang Yahudi itu? Mereka identitasnya seperti pakai topi itu loh. Topi apa itu? Itu tuh. Ya. Antum kalau lihat jenggotnya orang Yahudi lebih panjang daripada jenggot antum. Jenggot kita cuma 3 helai, 4 helai. Jenggot mereka tuh loh panjang, tebel-tebel. Iya. Kalah Pak Ahmad. Tebel-tebel jenggot mereka. Ya. Nah, ini jamaah sekalian. Taib. Faqala rajulun. Maka seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa in shalla wa shoma." Bagaimana kalau orang tersebut dia salat dan puasa, tapi dia itu tidak keluar dari dia itu keluar dari identitas Islam. Maksudnya dia tidak menampilkan identitas Islamnya. Ya, dia tidak menampilkan ciri-ciri Islam, dia tidak bangga dengan Islamnya, apalagi dia tidak bangga dengan dakwah salafiyahnya. Dia tidak bangga dengan dakwah salaf. Ya, takut dikatakan Wahabi. Wahabi itu, hati-hati. Ya, tetangga saya Wahabi kata. Pokoknya ndak tahlilan, kayak yasinan Wahabi sudah itu. Siapa bilang kita ndak yasin, kita ndak tahlil itu? Yang dilarang itu annya itu loh, itu yang dilarang itu. Kita semua bertahlil, kita semua membaca yasin, betul tidak? Antum kalau hatamkan Al-Quran baca yasin enggak? Iyalah, kalau ndak baca yasin dah hatam Al-Quran antum. Iya kan? Iya. Siapa yang larang antum untuk tahziyah segala macam, solawat? Tidak ada yang larang bersolat. Bahkan Nabi mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Orang yang bersolawat kepadaku sekali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Yang nggak boleh itu ketika ditambah imbuhan akhiran solawat, tahlil. Iya. Ada yang mantan? Ya. Nggak boleh. Ya. Nah, gimana kalau orang tersebut sholat, puasa,
Tapi dia keluar dari identitas Islam. Dia tidak menampilkan identitas Islamnya. Dia justru bangga dengan apa yang menjadi ciri khasnya orang-orang kafir. Apa kata Nabi SAW? Wa in shalla wa shoma. Meskipun dia salat, meskipun dia berpuasa. Fad'u bida'wallahi alladhi sammakumul musliminal mu'minina ibadallah. Akan tetapi serulah saudara-saudara kalian, diri-diri kalian, banggalah kalian dengan mengatakan saya seorang mukmin, saya seorang muslim, saya adalah Abdullah hamba Allah, saya seorang salafi, saya ahlul athar. Gitu caranya. Ya. Kita kalah sama orang-orang kafir. Lihat biarawati, suster itu naik kereta salibnya segede gini di sini. Bangga dia. Mereka bangga. Ya, dengan ciri khas mereka, signature mereka. Kenapa kita tidak bangga? Padahal Allah mengatakan innad dina indallahil, agama yang di sisi Allah itu cuma agama Islam. Tidak sekali Allah mengatakan demikian. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka di akhirat dia rugi. Karena Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kalian meninggal, meninggallah dalam kondisi seorang muslim. Itu caranya jemaah. Ya, bangga dengan Islam. Ya. Berbanggalah dengan agama kita yang mulia. Ya. Karena dengan kita berbangga dengan agama kita yang mulia, berarti kita telah mengembalikan kejayaan Islam. Kita telah mulai untuk mengembalikan kejayaan Islam. Kalau sudah seorang itu mulai bangga dengan agamanya, berbangga dengan ajaran-ajaran Allah Ta'ala, insya Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengirimkan bantuannya kepada kita untuk dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Nanti bisa dilihat di dalam kitab STWT. Iya betul ya? Iya. Sahih Targhib wa Tarhib. Ya, saya baru dengar itu. Ya. Kemudian waqala Ibnu Abbas, berkata Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Siapanya Nabi Ibnu Abbas ini? Ibnu Abbas sepupunya. Kalau Abbas pamannya. Kalau disebutkan Ibnu Abbas berarti Abdullah Ibnu, ya karena zaman Nabi Abdullah itu banyak. Ya, makanya namanya itu ditaruh nama belakangnya bapaknya. Abdullah Ibnu Abbas berarti Abdullah anaknya si Abbas. Ya, Abdullah Ibnu Amr, Abdullah Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Mas'ud. Ya, banyak. Makanya dahulu para orang-orang Arab itu kalau manggil ya Abdullah, naam, hadir semua Abdullah. Anta Abdullah man, kamu Abdullah siapa? Ibnu Fulan. Nah gitu. Kita aja Indonesia ini namanya itu panjang lebar kali tinggi. Ya, sampai ijazah itu ndak muat sudah itu. Ijazah akte itu ndak muat itu. Ndak muat itu. Muhammad Fulan, 5 suku kata. Akhirnya itu buat paspor itu sampai bingung itu yang buat paspor itu. Bukan orang Indonesianya yang bingung, orang Arabnya. Ante namanya Fulan, banyak sekali. Orang Arab kan beda, namanya cuma satu. Ya, nama selainnya itu nama bapaknya. Taib. Kata Abdullah Ibnu Abbas, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah di dalam kitab beliau Al-Ibana As-Sughra. Beliau mengatakan, man aqarra bismin min hadhil asma'il muhdatsa, barang siapa yang ikrar, yang bangga dengan nama-nama dari nama-nama yang muhdatsa, nama-nama yang tidak disebutkan atau yang tidak dianjurkan dalam Islam. Mana contohnya? Jamaah fulan. Nah, gitu. Banyak. Ya, jamaah ini, jamaah takjil. Itu kan ya. Sudah lewat. Jamaah nasi kotak. Jamaah ini. Ya. Bukan dengan sebutan-sebutan yang disyariatkan.
Mana contoh sebutan disyariatkan ya tadi? Muslim, mukmin, ibadallah, atau nama-nama yang disebutkan di dalam hadis Nabi dari nama-nama lain daripada dakwah salafiyah. Mana contohnya? Ahlul athar, ahlul hadis, ya, kemudian ahlus sunnah wal jamaah, as-salafi. Itu nama-nama punya dalil. At-Taifah al-Mansurah, al-Firqah an-Najiyah. Ya. Menamakan diri kita selain daripada nama yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, maka apa kata Abdullah ibnu Abbas? Faqad khala'a ribqatal islami min unukih. Maka dia telah melepaskan tali kekangan Islam dari lehernya. Wah, ini berat ini. Kenapa? Kalau sudah menamakan diri kita dengan selain daripada nama yang disyariatkan, ada kebanggaan tersendiri. Saya jamaah fulan. Masa? Iya, ini KTA-nya. Nah, gitu. Dan perlu untuk melihat, perlu untuk pahami juga sekalian ya. Selain daripada dakwah salafiyah, hampir semua mereka kelompok-kelompok itu memiliki kartu tanda anggota. Antum pernah daftar di mana kalau dakwah salafiyah? Ada iuran bulanannya enggak? Enggak ada kan? Enggak ada. Ya. Enggak ada iuran bulanan, enggak ada rapat rapat musyawarah tahunan itu. Enggak ada. Ya sudah mengalir begitu saja. Ustaz katanya enggak boleh berkelompok-kelompok, nggak boleh begini-gini. Ya itu yayasan. Ya beda, yayasan sama kelompok ya beda. Yayasan itu tujuannya untuk mengorganisir, dan nggak boleh kita fanatik kepada yayasan. Yayasannya salah ya dibenerin. Ya. Para struktural yayasan itu kalau salah ya dinasihati, jangan diikuti. Ya. Saya sudah ikut yayasan ini, pasti masuk surga. Enggak menjamin cuma. Yang kira yayasan itu masuk lah. Enggak. Ini yang perlu dipahami jemaah sekalian. Enggak boleh. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita. Ya. Jangan kalian berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Karena setiap kelompok itu pasti bangga dengan kelompoknya. Ya. Partai ini, kelompok ini. Dan kalau antum lihat jamaah sekalian ya, rata-rata kelompok yang ada di dalam Islam itu, mereka itu punya ada ciri khasnya. Entah itu dari pecinya, entah itu dari bajunya, ya, entah itu dari warnanya. Pokoknya itulah, ya. Dakwah salafiyah enggak, antum mau pakai peci hijau, peci abu-abu, peci biru, kuning. Mau pakai peci songkok enggak apa-apa. Saya kebetulan enggak bawa songkok, lupa tadi itu. Ya. Ya. Enggak masalah. Ya. Makanya dulu pernah ada satu kisah, ustadz kita, beliau kan senang pakai songkok hitam. Isilah kajian di satu tempat. Di satu tempat yang memang dakwanya itu sudah berkembang pesat. Pakai peci hitam. Lalu ada pertanyaan ke beliau, Ustadz, kenapa untuk pakai peci hitam? Karena itu kan ciri ahlul bidah katanya. Langsung ditegur sama ustadznya. Mana dalil yang mengatakan peci hitam itu udah ahlul bidah? Tunjukkan dalilnya. Nah ini keliru jamaah sekalian. Ya. Ini terkesannya kita mengeksklusifkan diri. Nggak boleh seperti itu. Antum mana yang menjadi nyamannya antum di dalam berpakaian? Silakan, fadl. Selama tidak melanggar syariat. Itu yang paling penting. Antum enaknya pakai peci hitam, fadl, nggak ada yang larang. Ya. Antum enaknya pakai peci putih misalkan. Ya. Nggak masalah. Yang penting jangan ada niatan. Oh, nah, kalau pakai peci putih nanti dikira Pak Haji, Ustaz. Ya. Nggak ada masalah. Antum enaknya pakai peci misalkan warna apa gitu kan, warna hijau. Yang penting jangan warna pelangi aja. Ya.
Tidak ada masalah, nggak ada yang larang. Antum enaknya pakai sarung, fadol. Itu merupakan busananya orang Indonesia. Ya. Antum mau pakai jubah silakan. Antum mau pakai celana tidak ada masalah. Ya. Karena memang dakwah salafiyah itu tidak pernah membatasi kita untuk mau berpakaian secara khusus. Tapi yang ditekankan itu bagi laki-laki jangan sampai melewati mata kaki. Ya. Bukan mata tangan, tapi mata kaki. Ya. Bagi perempuan menutupi aurat. Itu aja. Selebihnya sudah. Ya. Nah ini perlu diperhatikan jamaah sekalian. Oh ditegur sama ustadz tersebut. Tidak boleh seperti itu. Ya. Sama seperti kisah ustadz yang lain. Datang lagi khutbah Jumat. Tiba-tiba pas habis khutbah Jumat sholat kan. Sholat Jumat imami. Harusnya sunnahnya itu rakaat pertama membaca surat Al-A'la. Rakaat kedua membaca Al-Ghasyiyah. Itu sunnahnya. Tapi ustadz fulan tidak membaca surat tersebut. Ditegur, Ustadz kenapa tadi saya sholat Jumat sama antum tidak baca surat Al-A'la sama surat Al-Ghasyiyah? Dibantah lagi. Mana dalil yang mewajibkan? Itu hanya sekedar sunnah. Ya. Makanya kadang-kadang saya di sebagian tempat kalau sholat, ya, saya jarang menggunakan hal tersebut supaya tidak terkesan itu adalah wajib. Bukan dah hafal, tapi supaya tidak terkesan wajib. Kalau antum mewajibkan sesuatu yang itu merupakan sunnah, berarti antum telah merubah status urusan agama dan itu tidak boleh jamaah. Ya, tidak boleh. Memang sangat ditekankan, namun perlu satu ketika kita harus menjelaskan itu statusnya adalah sunnah. Seperti seorang, mohon maaf, kebiasaan dia puasa Senin Kemis. Ketika timbul dalam diri dia itu akan menjadi suatu hal yang wajib dalam dirinya, maka sekali-kali dia harus meninggalkan puasa Senin Kemis tersebut. Supaya dia tidak menjadikan itu sebagai kewajiban. Ini perlu dipahami jamaah. Ya. Tidak boleh. Ya. Mewajibkan sesuatu yang sifatnya hanya sunnah. Ya. Lalu nanti akan menjadikan orang lain yang tidak mengerjakannya itu menganggap remeh. Itu tidak boleh seperti itu. Syariat membatasi. Ya, ini yang perlu dipahami jamaah sekalian. Taib. Kemudian kata Maimun bin Mihran rahimahullahu taala, beliau mengatakan, iyyaka wa kulla syai'in yusamma bi ghairil Islam. Hati-hatilah kalian dengan segala sesuatu yang dinamakan selain daripada nama Islam. Makanya di sini tidak boleh menamakan anak itu selain daripada nama-nama Islami. Ya. Mana contohnya? Banyak. Christian, Jonathan, kan? Jordan dah. Ada juga. Tapi tidak apa-apa. Cari, Ustaz, gimana kalau saya sudah dinamakan dengan nama itu? Ya sudah. Antum tidak apa-apa pakai nama itu karena sudah terdaftar ya kan ya. Tapi kalau bisa ya cari nama lain untuk apa? Sebagai panggilan. Ya, sebagai panggilan cari nama yang lain. Ya. Kalau bisa akikah ulang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cari nama lain. Misalkan anak kita namanya siapa? Muhammad. Jadi Abu Muhammad. Ya. Tapi ketika antum menyebutkan nama antum, terkadang kita ini jamaah sekalian ya. Ini yang keliru. Tolong diperhatikan ini. Antum kalau sebutkan kunyah, sebutkan nama asli juga. Abu Muhammad Fulan atau nama antum duluan. Misalkan Fulan Abu Fulan gitu loh. Jangan sebut nama kunyah aja. Orang tuh enggak ngerti nanti, enggak kenal antum nanti kalau enggak disebutkan nama aslinya. Ya. Karena ada sebagian orang namanya siapa? Abu Fulan. Siapa Abu Fulan ini? Ya. Itu loh Fulan. Oh, ternyata. Ya, antum jangan berkamuflase ya. Nggak boleh jamaah. Ya. Sebutkan nama asli, sebutkan nama
Kunyah tidak ada masalah. Ini yang sunnah. Ya. Ini yang sunnah. Apalagi kalau nama antum bagus, tidak masalah. Tapi kalau nama antum itu namanya misalkan dulu mungkin orang tua kita tidak ngerti tentang masalah itu, ya sudah, namakan diri kita dengan nama panggilan yang lain. Ya, karena tidak mungkin bisa merubah KTP kan, merubah akte itu tidak bisa sudah. Ya, gimana? Mau keluar dengan identitas baru? Ya, tidak mungkin antum bereinkarnasi kan? Tidak ada istilah reinkarnasi dalam agama kita itu. Ya. Maka ini perlu untuk diperhatikan. Jadi tolong carikan nama anak itu dengan nama yang terbaik. Makanya Nabi SAW mengatakan nama terbaik itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya, bukan berarti nama anak saya nanti semua Abdullah. Tidak harus, cari nama-nama yang lain seperti Muhammad. Ya, kemudian Ahmad. Ya, itu diantara nama Nabi. Ya, mungkin mau namakan seperti nama sahabat, misalkan Sa'ad. Ya, kemudian Zaid, ya, ataupun yang lainnya. Fadhol, silakan. Yang penting intinya nama tersebut adalah baik, ya, dan tidak menyerupai nama-nama dari orang-orang kafir. Taib. Kemudian waqala al-Barbahari, berkata Imam al-Barbahari, yaitu Imam Ahlus Sunnah di zaman beliau. Beliau mengatakan dalam kitab beliau yang sangat terkenal yang berjudul Syarhus Sunnah. Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Jadi Syarhus Sunnah itu matan setipis ini. Dia punya syarah tuh banyak. Di antara syarah yang terbaik itu yaitu karangan Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi yang berjudul Irsyadus Syari li Syarhis Sunnah lil Barbahari. Itu salah satu yang bagus. Tapi saya kurang tahu apakah sudah diterjemahkan atau tidak. Coba nanti tanya ke toko buku saja, ya. Sini toko buku dekat sini tidak ada ya? Ampel biasanya rata-rata ya. Iya. Ya, enggak apa-apa, sekalian minum susu kambing di sana. Ya. Mana yang punya nih? Enggak ada di atas. Enggak kelihatan. Pak Rahmat mana Pak Rahmat? Ada. Di belakang. Oh, ada di belakang Pak Rahmat. Harus di absen satu-satu. Ya. Alhamdulillah saya hafal muka-mukanya, tapi namanya belum. Farahmat di sini ada 2, di atas 1, di bawah 1. Iya. Masya Allah. Baik. Kata Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, beliau mengatakan, "I'lamu, ketahuilah, annal Islam huwa sunnah wa sunnah hiyal Islam." Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Ingat, ketika disebutkan sunnah, maka sunnah di sini yaitu sunnah yang sifatnya apa? Secara umum, yaitu mencakup kepribadian Nabi, bagaimana perilaku Nabi, bagaimana cara beribadah Nabi, intinya segala perbuatan Nabi. Karena Nabi yang telah mempraktekkan Islam. Maka kalau kita ingin cari Islam yang original itu, lihat kepada prakteknya siapa? Nabi, bukan kepada prakteknya yang lainnya. Ya. Bukan kepada prakteknya Ustadz Fulan, kepada Ustadz Geman, enggak. Lihat kepada prakteknya Ustadz. Kita tidak pernah melihat prakteknya Nabi. Terus gimana? Hadis Nabi. Jelas hadisnya. Antum ingin belajar tentang tata cara sholat Nabi, buka hadis-hadis yang berbicara tentang sholat. Sekarang susah Ustadz lihat hadis, melihat hadis tentang sholat panjang, ya. Caranya gimana? Para ulama telah menghimpun di dalam kitab namanya Sifat Sholat Nabi. Tinggal lihat, tinggal baca. Ada karangan Syekh Albani, ada karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Tinggal dibaca bagaimana tata cara sholat Nabi. Ya. Walhamdulillah sekarang itu banyak ustadz-ustadz kita yang meringkas dari kitab-kitab yang besar itu, ya, menjadi tipis. Tinggal dibaca tata cara puasa Nabi. Yang dulu kita harus buka bab tentang puasa. Sekarang gampang. Sifat puasa Nabi dilihat. Haji, ya, dan yang lainnya. Kita memang tidak pernah ketemu sama Nabi,
Tapi semua itu telah dituangkan di dalam hadis dan dikumpulkan oleh para ulama. Ya, tinggal kita kembali melihat bagaimana Nabi SAW mempraktekkan agama ini. Itulah kenapa Islam itu disebut dengan agama ilmiah. Punya pijakan, kita tuh punya pijakan. Bukan hanya sekedar berdasarkan perasaan, kemantapan jiwa, kemarahan hati. Ya, tadi malam tidur kemudian dapat mimpi langsung jadi ulama. Ya, nggak gitu. Baca. Kalau nggak paham bertanya, datang ke majelis ilmu. Itulah Islam. Makanya kata Imam Al-Barbahari, "I'lamu annal Islam huwa sunnah wa sunnah hiyal Islam." Islam itu adalah sunnah Nabi dan sunnah Nabi itu adalah Islam itu sendiri. Baik. Kemudian berikutnya, wa qala al-Lalikai, berkata Al-Imam Al-Lalikai di dalam kitab beliau yang berjudul Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Ya, dasar dari akidah Ahli Sunnah. Beliau punya kitab namanya Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Itu ada sekitar 5 jilid. 1 jilid setebal ini. Jadi 5 jilid. Ya, itu baru usul loh, belum syarahnya. Usulnya segini, satu. Jadi 5 jilid. Ya. Ini kitab yang fenomenal. Antum kalau bisa punya, alhamdulillah, itu bagus. Tapi saya tidak tahu juga apakah sudah diterjemahkan atau tidak. Ya. Biasanya kalau buku berjilid-jilid itu jarang diterjemahkan. Kalaupun ada itu butuh waktu lama karena memang harus. Ya. Type. Ini beliau punya ungkapan bagus ini. Kata beliau, "Kullu man i'taqada madhhaban fa ila sahibi maqalatihi allati ahdatsaha yuntasab." Ini perhatikan. Kata beliau, segala atau semua ya yang meyakini satu madhab, maka kepada pemilik ucapan itu dinisbatkan. Contoh, ya, Imam Syafi'i punya pendapat, akhirnya yang menisbatkan ke Imam Syafi'i disebut dengan Syafi'iyah. Betul tidak? Imam Malik punya pendapat, punya pemikiran, maka orang-orang yang mengambil pemikiran Imam Malik disebut dengan Malikiyah. Jadi dinisbatkan kepada siapa yang memiliki pemikiran tersebut, siapa yang mengeluarkan ucapan tersebut. Ya. Wa ila ra'yihi yustanad, dan kepada pemikirannya disandarkan. Kayak contoh, kelompok yang menyimpang itu kalau tidak disandarkan kepada yang pertama kali membuat kelompok itu, kepada pemikirannya. Contoh, Jahmiyah mereka punya pokok pemikiran yang mengingkari bahwasanya Nabi Musa berbicara dengan Allah. Mereka meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya sifat berbicara bagi Allah. Padahal secara tegas Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Bukan Musa yang berbicara kepada Allah, tapi Allah sendiri yang berbicara kepada Nabi Musa. Dalam ayat yang lain disebutkan, wa kallamahu rabbuhu, dan Robnya berbicara kepada Nabi Musa. Nah, orang-orang Jahmiyah itu mengingkari akan sifat Allah. Mereka mengatakan, oh, tidak mungkin Allah itu berbicara. Ya, yang ada tuh Musa berbicara kepada Allah. Mereka meniadakan sifat Allah. Nah, makanya mereka itu disebut dengan Jahmiyah karena yang mendirikan kelompok itu pertama yaitu Jaham ibn Sofwan namanya. Jaham bin Sofwan. Makanya orang yang mengikuti pemikiran Jaham bin Sofwan disebut dengan Jahmiyah. Contoh lagi, Murji'ah itu ada satu kelompok yang mengeluarkan amalan itu dari iman. Jadi iman itu hanya 2, ucapan dan keyakinan. Adapun amal tidak termasuk iman. Tapi Ahlussunnah mengatakan amal itu merupakan bagian dari iman. Kenapa Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihat, wahai orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Karena bukti dari iman yang benar diwujudkan dalam bentuk apa? Amal soleh. Tidak cukup hanya amalan itu dengan lisan, tapi harus diwujudkan dengan perbuatan. Ya,
Tidak cukup hanya mengatakan beriman kepada Allah, tapi tunjukkan dengan perbuatan. Apa perbuatannya? Bertauhid kepada Allah, mengikuti syariat Allah, taat kepada perintah Allah. Ya, jangan seperti seorang penyair yang mengatakan kullun yadda'i wuslan bilaila wa laila lam tukirru lahu bidha. Semua orang mengaku cinta sama Laila, tapi Laila mengatakan, siapa dia ngaku-ngaku cinta sama aku, katanya. Banyak orang yang mengatakan dirinya beriman. Banyak orang yang mengatakan dirinya ahlus sunnah, tapi secara praktek tidak mencerminkan keimanan dan ahlus sunnah. Nah, kita kembali ke Murji'ah. Murji'ah, mereka mengeluarkan amalan dari iman. Maka mereka mengatakan amal tidak mempengaruhi iman. Makanya antara orang yang taat dengan orang bermaksiat, imannya sama. Antara imannya pelaku dosa besar, baik itu pezina, pencuri, peminum khamar, dengan imannya Abu Bakar, itu sama, kata mereka. Karena amal tidak termasuk dari iman. Bisa dipahami sampai sini ya? Ya, Ahlussunnah membantah. Ya. Bahwasanya amal bagian daripada iman, dan amal ini akan mempengaruhi kualitas keimanan seseorang. Kenapa mereka disebut dengan Murji'ah? Karena dalam bahasa Arab, Murji'ah itu diambil dari kata-kata irja. Irja itu artinya mengakhirkan, mengeluarkan amal daripada iman. Makanya mereka disebut dengan kelompok apa? Murji'ah. Paham sampai sini? Contoh yang lain biar paham nih. Khawarij. Apa artinya khawarij? Khawarij itu keluar. Berasal dari kata kharaja yakhruju, keluar. Apa maksudnya keluar di sini? Keluar dari kepemimpinan atau dari pemerintah kaum muslimin yang sah. Makanya orang-orang yang keluar dari pemimpin yang sah, baik diangkat dengan cara yang syar'i atau tidak syar'i, dan mereka sudah menjadi pemimpin yang sah, tapi mereka keluar dari ketaatan mereka, disebut dengan khawarij. Paham sampai sini jemaah? Ya, jadi dinisbatkan kepada pemikirannya. Ya, banyak Mu'tazilah. Padahal Mu'tazilah itu pendirinya Wasil bin Atha, murid dari Hasan al-Basri. Tapi dinisbatkan kepada pemikiran daripada Wasil bin Atha, yaitu i'tizal. Kenapa disebut dengan i'tizal? Karena dia memisahkan diri dari majelisnya Hasan al-Basri dan membuat majelis sendiri. Apa sebabnya? Karena berselisih dengan Hasan al-Basri, bahwasanya Hasan al-Basri mengatakan pelaku dosa besar tidak kekal di dalam api neraka. Dan ini akidah Ahlussunnah. Sementara pemikiran dia, pelaku dosa besar di dunia tidak muslim, tidak kafir, tapi di akhirat masuk ke dalam api neraka kekal selama-lamanya. Saya mau tanya sama antum, orang yang kekal selama-lamanya di dalam api neraka itu orang kafir atau muslim? Orang kafir. Ya. Makanya Mu'tazilah itu kata para ulama disebut dengan apa? Bancinya Khawarij. Jadi Khawarij itu punya banci. Bancinya siapa? Mu'tazilah. Karena mereka tidak mau secara tegas mengatakan pelaku dosa besar kafir. Ya, tapi kalau Khawarij jelas. Ya, gentle mereka. Pelaku dosa besar di dunia kafir, harus dibunuh. Nah, itu makanya ngebom sana, ngebom sini. Nah, kata beliau, kita kembali di sini. Kepada pemikiran itu disandarkan illa ashabal hadis, kecuali mereka-mereka yang mengikuti hadis. Fa inna sahiba maqalatihim Rasulullah fahum ilaihi yuntasabun. Karena yang memiliki hadis itu siapa? Rasul. Hadis itu yang memiliki Rasul, yang mengucapkan hadis itu Rasul. Dan hadis itu dinisbatkan kepada siapa? Kepada Rasul. Tidak mungkin ada mengatakan hadis fulan, tidak ada. Pasti hadisnya Rasulullah, bukan hadis fulan. Ya. Wa ila ilmihi yastanidun, dan kepada ilmunya Nabi mereka bersandar. Kita bersandar kepada ilmu Nabi. Wa bihi yastadillun, dengan perkataan Nabi itu kita menjadikan itu sebagai dalil. Karena ingat, ucapan manusia itu tidak bisa dijadikan dalil 100%. Illa ucapannya Nabi SAW. Ya. Tidak seperti orang-orang jahiliyah, tidak seperti orang-orang yang menyimpang, yang mana mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 170. Apa kata Allah taala? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Ketika dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian. Apa kata mereka? Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana.
kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, bukan nenek moyang. Kita beragama sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, bukan nenek moyang. Ya. Maka coba antum perhatikan ungkapan-ungkapan para imam kita yang 4, yang mereka bernisbatkan dirinya kepada Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad. Ya, apa di antara ucapan mereka? Di antaranya, kata Imam Abu Hanifah dalam sebuah ungkapan beliau yang sangat indah, yang mana ungkapan ini ya diriwayatkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Kata Imam Abu Hanifah, la yahillu, tidak halal li ahadin, bagi seseorang, an yakhudha biqaulina, untuk dia berdalil dengan ucapan kami, walam ya'rif min aina akhadna, sementara dia tidak tahu dari mana kami mengambil ucapan tersebut. Tidak boleh, haram hukumnya. Ini perkataan Imam Abu Hanifah. Meskipun perkataan Imam Abu Hanifah, perkataannya Abu Bakar, kalau menyelisihi perkataan Allah dan Rasulnya, tidak ada kewajiban kita untuk mengikuti ucapan mereka. Apa kata Imam Malik? Kullu kalamin yu'khad wa yutrak illa sahibu hadal qabr. Semua ucapan bisa diambil, bisa ditinggalkan, kecuali ucapannya pemilik kuburan ini, itu kuburan Nabi SAW. Tidak boleh ta'assub kepada satu ucapan, kepada satu kelompok. Oh, ini Ustadz Fulan yang mengatakan. Bukan ustadznya kita lihat ucapannya sesuai dengan dalil atau tidak. Kalau yang disampaikan sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, pemahaman salafus soleh, ambil. Tapi kalau dia menyimpang dari apa yang disampaikan, dari Allah dan Rasulnya, maka tidak ada kewajiban kita untuk mengikutinya. Apalagi kalau kita sampaikan dalil kepada mereka, lalu mereka menolaknya dengan ucapan fulan, ucapan syekh fulan, ucapan kiai fulan. Ya, ini bahaya. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala? Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan, man radda haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menolak hadis Rasulullah SAW, padahal sudah jelas itu adalah hadis yang sahih, tapi ditolak, ditinggalkan, faqad, kata beliau, faqad ala syafah halakati, maka sungguh dia telah berada di dalam kebinasaan yang sangat mendalam. Ini hati-hati orang seperti ini. Dia sudah berjalan menuju kebinasaan, maka tidak boleh. Ya. Jadi kita harus berdalil, mengambil ucapannya Nabi SAW. Adapun ucapan-ucapan lain tidak wajib untuk kita mengikutinya, kecuali kalau ucapan tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya tidak boleh antum nanti berdalil dengan apa? Oh, itu kan Ustadz Gemam bilang seperti itu. Ya tidak boleh. Ya, Ustadz Gemam bukan Nabi. Ya, saya sama-sama seperti antum, manusia biasa. Ya, kadang salah, kadang benar. Bahkan bisa jadi antum yang lebih benar daripada kita. Ya. Makanya hati-hati para jamaah sekalian di dalam kita berdalil. Kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman yang benar. Baik. Kemudian yang terakhir dari ucapan yang dibawakan oleh sini. Qala Ibnu Taimiyah, berkata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, beliau mengatakan, la aiba ala man adhara madhhabas salaf, tidak ada celaan bagi orang-orang yang menampakkan dirinya dalam madhab salaf, berbangga dengan madhab salaf, tidak ada celaan. Memang kita harus bangga, karena madhab salaf atau manhaj salafi itu manhaj yang lurus, manhaj yang benar. Ya, kita harus bangga. Ya, katakan saya adalah pengikut dakwah salaf, tidak masalah. Ya, celaan, cacian, makian itu sudah biasa. Kalau antum menyandarkan diri kepada kebenaran tapi tidak ada cacian dan makian, berarti perlu dipertanyakan kebenaran itu. Tapi kalau antum menyandarkan diri antum kepada kebenaran dan kebaikan, menyandarkan diri antum kepada yang hak, lalu antum dicela, dicaci maki, itu dia baru kebenaran. Nah, tinggal dinikmati saja. Ya, karena di situ indahnya. Ya, indahnya di situ. Dikatakan Wahabi lah. Ya, dikatakan kalau antum punya jenggot dikatakan apa? Ya. Ya. Ya toh, sama seperti yang mau dikorbankan katanya. Biasa.
Apalagi celaan dari keluarga, cacian dari keluarga, itu hal yang biasa. Ya. Karena memang yang paling utama yang akan mencela kita, yang akan menentang kita itu adalah keluarga. Nikmati saja sambil berdoa, sambil kita tunjukkan kebaikan kepada mereka. Ya. Seiring dengan berjalannya waktu, yang penting kita bermuamalah baik dengan mereka, tidak memutuskan tali silaturahim dengan mereka. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memberikan mereka hidayah cepat atau lambat. Mungkin mereka tidak, tapi anak-anak mereka bisa jadi. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika pergi ke Taif, berdakwah ke Taif. Pembesar Taif disuruh untuk melempari Nabi, menyuruh orang gila dan anak kecil melempari Nabi dengan kotoran onta, dengan jeroan onta segala macam, dengan batu disuruh. Akhirnya beliau keluar dengan kondisi capek, lelah, berdarah segala macam, lalu berteduh di sebuah pohon. Datanglah ya malaikat Aksyabain untuk menawarkan kepada Nabi SAW, ya bersama malaikat Jibril, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku timpakan 2 gunung itu kepada mereka? Selesai sudah. Apa kata Nabi SAW? La bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budu wa la yusyriku bi syai'a. Tapi aku berdoa kepada Allah, semoga Allah mengeluarkan dari tulang-tulang rusuk mereka yang akan bertauhid kepada Allah dan menyembah hanya kepada Allah. Dan ternyata keluar. Lihat bagaimana doanya Nabi SAW. Iya. Mungkin orang tuanya kita tidak harapkan, susah untuk diharapkan mendapatkan hidayah. Paling tidak anaknya. Dong kasihan orang tuanya, ya doakan supaya mereka mendapatkan hidayah. Kita tidak tahu hidayah orang itu jamaah sekalian. Ya, kita tidak tahu Allah memberikan hidayah kepada orang itu kapan. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, ya, bahwasanya ada di antara kalian layak malu bi amali ahlil jannah, beramal dengan amalan penduduk surga, sampai antara dia dengan surga tinggal sejengkal. Fayasbiku alaihil kitab, tapi catatan takdir mendahului dia. Ternyata di akhir kehidupannya beramal dengan amalan penduduk api neraka, masuk ke dalam neraka. Sebaliknya ada orang yang kita lihat ini sampah masyarakat, ya, ini begini, tahu-taunya di akhir kehidupannya dia beramal dengan amalan penduduk surga, masuk ke dalam surga. Salah satu sebabnya apa kata para ulama? Mungkin karena doa kita kepada mereka. Maka jangan berhenti untuk berdoa, jangan putus untuk berdoa. Karena doa ini merupakan senjata yang sangat utama bagi seorang mukmin. Sama dengan kita, saudara-saudara kita di Palestina. Kita tidak bisa membantu mereka dengan harta, kita tidak bisa membantu mereka dengan tenaga, tapi bantulah mereka dengan apa? Doa. Karena doa itu pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu kata beliau, wantasaba ilai, menisbatkan diri kepada madhab salaf, wa tazza ilai, berbangga dengan madhab salaf. Bal yajibu qubulu dzalika minhu bil ittifaq, tapi wajib kita menerima madhab salaf itu dengan sepenuh hati. Fa inna madhhab salaf la yakunu illa haqqan, karena sejatinya madhab salaf itu merupakan manhaj yang hak, manhaj yang lurus. Maka kita katakan selain daripada manhaj salaf, mereka itu menyimpang daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak usah khawatir. Ya. Ustaz, kok dikit-dikit mengatakan orang sesat? Bukan saya mengatakan, Nabi yang mengatakan. Ya, dikit-dikit. Memang tidak dikit-dikit, banyak memang Nabi mengatakan itu. Ya. Sering Nabi mengatakan itu. Kullu bid'atin dalalah. Setiap Jumat Nabi mengatakan itu 4 kali minimal sehari, seminggu, sebulan. Minimal sebulan 4 kali. Ya, belum kalau ceramah-ceramah secara umum. Ya. Ini kullu bid'atin dalalah, dikit-dikit bid'ah. Ya makanya jangan banyak-banyak bid'ahnya biar tidak dikit-dikit bid'ah. Ya. Ya. Subhanallah. Nah, ini perlu diperhatikannya, Mas. Baik. Kita ambil lagi sedikit ya. Di antara faedah yang bisa diambil dari bab ini, yang pertama kata beliau, Annallaha ta'ala huwallazi samma atba'a nabi sallallahu alaihi wasallam muslimina wartadahu isman lahum. Bahwasanya Allah yang telah memberikan nama kepada pengikut Nabi itu muslim. Dan Allah ridho dengan nama tersebut. Makanya katakan saya muslim. Ya. Jangan kita istilahnya? Jangan kita kaku dengan nama tersebut. Katakan saya muslim. Bangga dengan muslim. Ya, tampilkan signature antum. Ya. Kita harus punya signature sendiri.
Karena itu merupakan signature yang mulia dari Allah Ta'ala. Makanya mulai dari sisi apa? Salam. Kalau ketemu sama orang, salam. Assalamualaikum. Kalau mungkin sekarang ada yang masih tidak senang jabat tangan, bukan tidak senang, masih takut jabat tangan, ya sudah, ya mungkin tos begini, ya, atau mungkin tos begini gitu kan, ya. Tapi jangan nanti pas waktu tos coblos nomor sekian, jangan, bahaya kalau itu. Ya. Jadi tos, assalamualaikum gitu, ya. Yang kedua, annal intisaba ila salafi intisaba ilal islamil haq. Intisabun ilal islami haq. Bahwasanya menisbatkan diri kepada salaf itulah penisbatan kepada Islam yang hakiki. Ya, karena itu tadi kata Imam Al-Barbahari, al-Islam huwa sunnah. Sunnah itu Islam. Ya. Likauni intisaban ila ahlil haqqi wa ila a'immatil muslimin. Kenapa disebut dengan penisbatan yang hak? Karena tatkala kita menisbatkan diri kepada salaf, berarti kita menisbatkan diri kepada pembesar-pembesar salaf. Saya mau tanya sama antum. Siapa pembesar utamanya salaf itu? Nabi. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang ada. Pembesarnya Mu'tazilah siapa? Wasil bin Atha. Pembesarnya Jahmiyah, Jaham ibn Sofwan. Ya. Pembesarnya kelompok ini kepada ia mendirikan. Tapi pembesarnya salaf siapa? Nabi. Kok bisa Ustaz? Simak sabda Nabi kepada anak beliau Fatimah. Apa kata Nabi SAW kepada Fatimah? Ya Fatimah, ya nikmas salaf ana laki. Sebaik-baik salaf yaitu aku untukmu. Berarti Nabi itu sebagai salaf. Ya. Makanya dakwah salaf itu dakwah yang menisbatkan diri kepada siapa? Nabi. Bukan menisbatkan diri kepada Gema Ilhami, ya. Bukan. Tapi kepada Nabi. Ya. Maka tidak boleh ya, seorang dai itu mendikte muridnya, kamu harus ikut saya. Kalau dibilang jamaah mana? Jamaah Ustaz Fulan. Oh, tidak boleh bilang seperti itu. Bilang aja, saya jamaahnya kaum muslimin. Tapi ngikut kajian di sana. Ya, ikut kajian di Nurul Huda. Ya. Kalau untuk ikut kajian di sana ada air dinginnya. Gitu. Nanti setelah kajian bisa ngopi ke depan. Ya. Taib. Yang ketiga, annal intisaba ila salafi yujma' wa la yufarriq. Bahwasanya menisbatkan diri kepada salaf itu akan menyatukan, mengokohkan, tidak memecah belah. Ya, karena kita bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah, bukan bersatu di atas pemikiran ketua kelompoknya. Kalau mungkin ada yang mengatakan katanya tidak memecah belah, tuh contohnya dakwah salaf memecah belah di antara kaum muslimin. Iya, kita memecah belah mana yang hak, mana yang batil. Sebagaimana Nabi ketika diutus, ya, di antara nama lain dari Al-Quran juga Al-Furqan yang membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya. Dakwah salaf itu bukan seperti dakwah yang sebelah yang punya slogan ittafaqna fi nata'awanu fi mattafaqna wa natadzawaru fi makhtalafna. Kita tolong menolong dalam hal yang kita sepakati dan kita saling memberi udzur dalam hal yang kita perselisihkan. Iya, kalau antum berselisih dalam masalah fikih, ada ma fi syai', ada masalah. Ya. Antum berselisih dalam masalah fikih, antum saya ikut mazhab Syafi'i. Oh silakan, antum ikut mazhab Hambali, tidak ada masalah. Karena itu dalam masalah fikih. Tapi kalau sudah perselisihannya dalam masalah akidah, sing satu nyembah kuburan, sing satunya justru mengajak kepada tidak menyembah kuburan, ini sudah perselisihan yang beda. Itu bukan perselisihan dalam masalah fikih lagi. Itu sudah masalah apa? Akidah. Ingat, para ulama kita tidak pernah berselisih dalam masalah usul, dalam masalah dasar, tapi berselisih dalam masalah furu, dalam masalah cabang.
cabang. Mana contohnya? Imam Ahmad mengatakan seorang makmum mencukupkan diri dengan Al-Fatihahnya imam ketika sholat jahar. Tapi Imam Syafi'i mengatakan seorang makmum wajib membaca Al-Fatihah. Karena beliau berstandarisasikan dengan hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Antum tidak bisa menyalahkan kamu bid'ah itu. Cukupkan diri dengan baca Al-Fatihah dengan imam. Tidak bisa karena ini dalam masalah apa? Fikih tidak bisa jamaah sekalian. Ya. Tidak bisa. Ada orang yang menjaharkan bismillah, ada orang yang tidak menjaharkan bismillah. Ya. Tidak bisa, oh dia bid'ah itu. Tidak bisa jemaah. Ya. Kecuali kalau ada orang mengatakan bolehnya kita berdoa di kuburan. Beda. Ya, ini beda babnya. Ya, makanya harus diperhatikan. Ya, dikit-dikit, gini, dikit-dikit. Ya, salah. Perlu dilihat perselisihannya dalam masalah apa. Apakah dalam masalah furu atau dalam masalah usul. Nah, ini pentingnya belajar. Ya, biar tidak dikit-dikit memvonis orang. Kadang-kadang yang baru-baru belajar itu gitu dia, semangat membara 45, bawa bambu runcing kemana-mana. Semua orang ingin ditombak gitu kan ya. Saiki zamannya bukan bambu runcing, Pak. Ya, zamannya sekarang itu tembak pakai AK-15 sekarang itu ya. Pakai shotgun gitu sekarang itu. Orang perang pakai tank sekarang itu, antum masih perang pakai bambu runcing. Ya, beda sekarang itu. Taib. Yang keempat, anal intisaba ila jama'ati wal firaq yusabbibu tafarruq wasyiqaq wal muruq min tariqil haq. Bahwasanya menisbatkan diri kepada jamaah-jamaah dan kelompok-kelompok yang menyimpang menyebabkan terpecah belah di tengah-tengah kaum muslimin. Kenapa? Yaitu tadi kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin yang mana mereka berbangga dengan kelompok mereka. Ya. Makanya di antara contoh seruan jahiliyah itu seperti apa? Berbangga dengan apa? Majelis-majelis taklimnya. Saya dari majelis taklim fulan. Saya dari jamaah ustadz fulan. Tidak boleh. Ya. Kalau dia tidak dari jamaah ustadz fulan, saya tidak mau main sama dia. Oh, tidak boleh seperti itu. Ini salah fatal. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kita hamba Allah yang bersaudara. Kecuali kalau dia ngajinya itu pada ustadz yang mengajak kepada hawa nafsu. Nasihati dia, sampaikan dalil kepada dia, sampaikan hujah kepada dia, dan nasihatinya dengan cara yang baik. Ya, jangan main sikat di media sosial. Saya pernah memberikan trik menasihati yang baik kan. Ajak dia ngopi, ajak dia makan. Setelah dia kenyang baru nasihati. Insya Allah luluh dia itu. Apalagi kalau antum kasih hadiah dia, subhanallah. Kalau bahasa orang sekarang itu kasih hampers ya. Jangan kasih pampers. Siapa tahu dia belum punya anak, ya kan ya. Kasih hadiah. Lihat Abdullah bin Salam itu 100 onta enggak mempan, tambah 100 onta lagi. Oh lulu dia langsung khutbah di hadapan kaumnya. Ya ma'asyarul Yahud gitu. Wahai orang-orang Yahudi gitu. Ya. Hafsus salam wa atimut ta'am wa sallu bil laili. Tadi kasih sama Nabi SAW. Antum ya kasih lah padang sederhana gitu kan. Ayam bakar prima rasa gitu ya. Kasih aja. Luluh nanti. Sekali dua kali. Luluh insya Allah. Ya. Itu caranya. Boleh dicoba itu. Gak apa-apa. Yang terakhir. Di antara pelajaran yang bisa diambil. At-tahdhiru minal intisabi ila ghairi maksum. Ancaman ataupun peringatan dari menisbatkan diri kepada kepada sesuatu yang tidak maksum, yang tidak dijaga oleh Allah.
Karena yang dijaga oleh Allah cuma apa? Manhaj salaf, manhaj ahli sunnah wal jamaah. Itu yang dijaga. Adapun selain daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah, maka tidak lepas dari yang namanya, atau dia akan jauh dari yang namanya penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para sahabat sekalian, berbanggalah kita ya, karena kita menisbatkan diri kita kepada manhaj salaf, karena sejatinya penyandaran kepada manhaj salaf itu merupakan penyandaran yang mulia, penyandaran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita menyandarkan diri kita kepada manusia terbaik di atas muka bumi ini, itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, mungkin ini bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa jazakumullahu khairan atas perhatian untuk semuanya. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.